Halo sahabat Lutfi Channel, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan ini saya berada di Cisauk, tepatnya di kandang Pak Puji yang terkenal dengan Cisauk Love. Beliau ini sudah meraih juara pada event tahun 2019 4 kali Surabaya. Beliau salah satu juara satunya dan beliau mendapatkan sepeda motor. Nah, hari ini saya mau tanya-tanya nih tentang perawatannya, tentang beliau ini kan juga baru bikin kandang baru, tentang kandang baru yang sistem baru mungkin baru diterapkan di kandang baru. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Puji. Pak Puji pertama kali kenal Merpati Pos dari siapa dan tahun berapa Pak Puji? Baik ya, terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Mas Lutfi di kandang saya ya, kandang kecil di Cisauk ini. Saya kenal Merpati Pos pertama itu tahun 2018 awal ya, tepatnya bulan Januari. Nah, di situ saya berkenalan dengan Pak Triedi dengan kandang terkenalnya yaitu kandang CLS. Itu Mas, pertama kali. Pertama kali Pak Puji main atau kenal Merpati Pos itu tahun 2018. Betul. Beliau kenal dari Pak Triadi ya, Pak CLS yang videonya ada sebelum ini teman-teman. Nanti teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton. Ada video saya ngobrol dengan Pak Triadi. Itu salah satu yang mengenalkan Pak Puji mengenai Merpati Pos ya Pak Puji ya. Terus 2018 kan Pak Puji suka Merpati Pos. Terus lombanya mulai awal itu tahun berapa Pak Puji? Saya ikut lomba awal itu tahun 2019 ya. Jadi 2018 itu melihara dari biik. Kemudian kita 2018 sudah baru mulai lomba ya. Dan di situ awal muasalnya kita pertama kali lomba Mas, tahun 2019. Berarti Pak Puji tahun 2019 mulai lomba di LLB Pak ya? Betul. Ya. Terus untuk sistem latihan Pak Puji gimana nih untuk burung yang lomba? Untuk sistem latihan kita nggak ada latihan khusus atau rutin, nggak ada ya. Hanya sekali-sekali aja karena keterbatasan waktu saya. Tapi di sini mungkin saya untuk latihannya itu dibuat individual training ya, jadi dilepas satu-satu karena ya gitu, karena merpati saya sedikit jadi nggak masalah dengan waktu Mas, jadi lepas satu-satu. Dan juga untuk piikan yang baru belajar ngawang kira-kira sudah sekitar 2 minggu ngawang ya, itu bulu larnya kita serit. Di serit itu bulu primer 1 sampai ke 6. Di serit itu 11 saja, terus disisakan 4 lar yang terakhir. Terus supaya tujuannya apa Pak? Ya mungkin ini karena apa ya, pendapat saya juga, saya belajar dari YouTube juga Mas ya. Jadi di situ biar membentuk otot-otot sayap. Ya benar. Ya. Jadi nanti otomatis otot sayap itu akan kuat ya, agak cepat kuat. Nah di situ. Berarti kelebihan T-Serit itu gini teman-teman, kalau merpati kan terbang kan mengandalkan bulunya. Kalau bulunya T-Serit kan otomatis dia mengandalkan ototnya Pak ya. Nah disitulah terbentuk otot yang kuat pada saat merpati dilatih teman-teman. Otomatis itu, pada saat T-Serit itu terbangnya jadi berat Mas. Jadi dia ngepaknya jadi harus lebih kuat lagi. Dan ada juga di samping itu ekornya. Ekornya kita potong, gunting, pucuknya aja digunting. Nah nanti setelah rampas yang tadi diserit itu sampai lar ke 6 habis, tinggal sisa 4. Nah itu ekor kita nanti cabut ekornya. Oh iya. Gitu. Ini ilmu baru nih teman-teman ya, saya juga baru ngerti nih dari Pak Puji. Kalau teman-teman mau praktekkan silakan. Berarti nanti diseritin seperti yang diterangkan Pak Puji. Pak Puji nerapkan cara itu juara pada event lomba Surabaya 4 kali loh teman-teman ya.
Ya, tapi ada juga Mas, ya di samping itu kan terah ya, terah juga harus bagus, dan kebetulan kandang saya pribadi dapat support dari teman-teman Tartar, terutama saya dapat support indukan dari Pak Lim ya, kandang Liberty. Terima kasih Pak Lim. Di situ yang telah melahirkan yang saya kasih nama Drovi. Ya, itu ya. Yang pulang 4 kali ya Pak ya. Ya, dan indukan itu pun asal muasalnya itu dari Pak Tanto ya, kalau nggak salah ya, Pak Tanto Solo. Terima kasih sudah memberikan terahnya ya kepada kandang saya. Ini ya teman-teman ya, ini saya sudah pegang, namanya ini si Dovi. Ini burung ini pulang Surabaya 4 kali dan beliau juara 1 mendapatkan sepeda motor. Dan ini full clock ya Mas ya. Jadi dari full clock teman-teman ya. Race 1 Tegal, etape 1 itu 4 race ya. Itu full clock. Etape 2 yang Surabaya 4 kali juga full clock. Jadi 8 pos itu full clock. Dan sepertinya Dovi sendiri yang full clock dari awal kalau nggak salah. Ya, ini burung bener-bener gila teman-teman ya. Ini dari pos Tegal Pak ya. Betul. Full clock loh dia, nggak pernah nggak clock ya, full clock ya. Nih untuk jenis kelaminnya ini apa Pak? Jantan. Untuk jenis jantan. Kelaminnya nih jantan teman-teman. Nih pegangannya enak banget nih, sayapnya nih kalau teman-teman lihat nih. Tuh. Matanya juga bagus matanya ya. Nih keren banget nih. Getarannya kenceng banget. Wajar kalau burung ini juara di event lomba Surabaya 4 kali pada tahun 2019. Ya, terus betul. Ini kan masih lomba nih Pak Puji ya, lomba MITS 2020. Untuk perawatan burung yang baru pulang dilepas itu gimana Pak Puji kalau menurut Pak Puji yang bagus? Sebenarnya ya nggak jauh beda ya sama kandang lain. Kita ada kasih vitamin, minyak ikan ya, tapi standar aja lah ya. Jadi kita nggak overdosis vitamin, itu aja. Dan makanan, kalau saya pribadi makanan itu nggak di mix Mas ya. Jadi jagung. Di mix gimana tuh Pak maksudnya? Kan kalau kita lihat senior kan kadang di mix ada millet, ada jagung, gabah gitu. Ya. Kalau saya lihat kalau itu kan diacak-acak ya, karena kandang saya di tanah, nanti khawatir jalur tanah dimakan kan itu akan campur kotoran ya. Makanya kita nggak di mix, jagung dikit habis, baru ke lainnya misalkan gabah atau millet gitu. Jadi kalau memberi makan ya selalu saya tungguin gitu. Jadi pagi sama malam para pulang kerja. Itu untuk burung yang lomba apa semuanya Pak? Semuanya sama aja ya. Terus kalau masalah minuman Pak Puji ada suplemen khusus nggak buat merpati yang mungkin atlet lomba atau merpati yang masih lomba, ada nggak Pak? Paling hanya madu madu dicampur di minuman, itu aja nggak setiap hari, itu yang mau lomba dan pulang lomba ya. Kalau untuk kesehariannya ya mungkin sama kandang lain ya, kita kasih EM4. Itu aja. Yang penting air tiap hari selalu diganti. Supaya selalu bersih. Jadi utamakan kebersihan ya teman-teman ya, kalau untuk merpati lomba seperti yang Pak Puji bilang, selalu mengganti makanan, selalu mengganti minuman ya Pak Puji ya. Terus Pak Puji kan ini kan baru jadi nih kandang barunya nih ya. Juga belum dicat nih ya saya lihat ya. Untuk kapasitas kandang baru ini kira-kira menampung berapa ekor Pak Puji? Kalau untuk total jadi 2 kandang sih kita sekitar 20-30 ya. Jadi kapasitas yang baru nggak banyak sih Mas. Kisaran 15 lah. 15 ekor. Ya, 15 ekoran. 15 ekor berarti Pak Puji lomba di kelas-kelas itu berapa ekor tuh kalau di kandang cuma 15 ekor? Ya, 5 kali ya? Mungkin bisa dilihat ya, kita malah sekarang ikut meet hanya 2 ekor. MITS yang ini ya? Betul, nggak lebih dari 10 ya, di bawah 10 terus. Untuk Pak Puji kan tadi udah nyebutin kapasitasnya. Kalau kandang baru ini dipisah atau digabung Pak Puji? Dan alasannya kenapa kok semisal memilih dipisah,
dan kenapa kalau semisal memilih digabung? Oke, kalau untuk kandang baru nggak disekat sih Mas, karena kecil ya, tetap gabung masih. Jantan betina gabung berarti? Iya gabung. Cuman ya harusnya sih mungkin sebaiknya dipisah ya, tapi karena keterbatasan mau nggak mau. Ya. Terus suatu saat pasti bakal dipisah atau tetap digabung nih ke depannya nih? Ya mungkin nanti ke depannya bisa kita pikirkan, bisa harusnya dipisah. Nanti ditunggu teman-teman ya, video selanjutnya bakal ada lagi ketika Pak Puji bikin kandang yang dipisah ya. Nanti saya bikin videonya. Pak Puji nih terakhir nih Pak Puji kan kalau lomba kan di bawah 10 ekor ya. Iya, betul. Dan itu bisa juara. Itu sangat memotivasi buat saya, mungkin juga buat teman-teman yang ikut lomba dalam jumlah segitu. Untuk Pak Puji sendiri ada tambahan motivasi nggak buat teman-teman? Ya intinya untuk teman-teman pemula ya, yang punya kandang kecil seperti saya, jadi nggak usah minder ya dengan kandang-kandang lain yang jumlahnya banyak, besar, ya. banyak. Ya intinya kita harus tetap semangat lomba. Ya intinya kita untuk kebersamaan ya, menjalin silaturahmi itu aja. Kalau masalah nanti juara itu kan bonus ya. Intinya kita menjalin silaturahmi, kita ikut kumpul-kumpul di komunitas, itu aja Mas. Intinya kita harus semangat lomba aja gitu. Kalau kepengen menjadi juara ya harus lomba, itu aja. Berarti motivasinya yang saya ambil, jangan gengsi, terus semangat, terus jaga silaturahmi dan kebersamaan. Kalau semisal kita juara ya pasti juara. Oke, segitu saja obrolan santai saya dengan Pak Puji. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Salam satu hobi dari saya, Lutfi Channel. Bye bye.